Halo Abujang. Ya. Arigato yang udah mengklik video ini. Dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya zomblo friendly banget. Waduh. Kok beda sih? Gimana openingnya? Gak jelas kan? Iyalah. Di video ini Uzumaki Film pengen ngelanjutin season video kemarin, yaitu berjudul Jurassic World Camp Cretaceous Season 2 yang dirilis pada tahun 2021. Dan ini alurnya masih nyambung ya. Bagi kalian yang belum nonton season 1 bisa pencet tuh di kanan atas atau di deskripsi. Udah tersedia. Asyalau. Oke, daripada lama mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak bet dah, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Watashi 3人の物語をお楽しみください。 Di awal scan diperlihatkan di mana para dinosaurus udah pada bebas dari kandangnya masing-masing akibat insiden di season sebelumnya. Terus di sisi lain Darius serta temennya lagi dikejar-kejar oleh Rexy. Nah, untungnya Rexy terpancing oleh seekor Parasaurolophus dan membuat mereka bisa selamat. Kemudian mereka pun pergi ke Main Street untuk mencari makanan, berhubung belum pada madang dari kemarin. Di sana mereka melihat tempatnya itu udah berantakan banget, kayak habis ada battle. Ya harusnya kalian udah tahu lah. Lalu Darius meminta mereka buat mencari alat komunikasi terlebih dahulu agar bisa menghubungi pihak luar. Terus Semi mendapatkan info dari buku yang ia temukan kalau ada sebuah suar pemancar sinyal tersembunyi di dekat situ. Sehingga setelahnya mereka berpencar untuk mencarinya. Singkat aja Darius tahu kenapa suar tersebut susah dicari, karena disamarkan biar orang-orang gak bisa lihat. Terus pas dicek satu persatu pada kosong semua. Namun Darius di situ melihat salah satu pohon yang batangnya udah hilang. Tiba-tiba Rexy muncul membawa sesuatu. Mereka pun melihat kalau Rexy sedang membuat sarang di Main Street. Ditambah Brooklyn ngasih tahu jika suar pemancarnya ada di sana. Kemudian mereka menyusun rencana di mana saat Rexy pergi, Semi bakal mantau di luar Main Street biar jaga-jaga. Sedangkan Darius serta Kenji bakal mengaktifkan suarnya. Awalnya aman-aman aja tuh, palingan rada susah dibuka doang penutupnya. Tapi Semi yang tadinya hampir ketahuan memberitahu kalau Rexy bakal balik ke sarangnya. Di sisi lain Yasmina udah beri kode buat retreat. Cuma karena Butamap alias walkie-talkie milik Kenji baterainya habis, jadinya mereka berdua nggak tahu. Sampai pada akhirnya Darius dan Kenji berhasil membuka suar tersebut. Cuma pas banget Rexy pun datang. Untungnya dengan teknik pengalihan dari Brooklyn membuat Rexy terpancing, sehingga Darius bisa mengaktifkan suarnya. Dan mereka pergi meninggalkan Main Street untuk mencari base camp. Hari-hari berikutnya setelah mencari kesana kemari gak ketemu tempat buat base camp, mereka kembali lagi ke penginapan yang udah hancur. Soalnya lumayan aman, gak ada dinosaurus satupun. Terus di situ karena melihat kaki Yasmina makin parah, membuat Darius, Brooklyn sama Semi pergi mencari sesuatu. Di tengah jalan akhirnya mereka menemukan sejenis makanan kaleng serta perban untuk Yasmina. Namun mereka juga melihat beberapa dinosaurus yang dikurung ditinggalin gitu aja. Karena kasihan mereka pun membebaskan hampir semuanya. Cuma di sela-sela para dinosaurus herbivora ada salah satu predator yaitu seekor Baryonyx. Kemudian sempat terjadi perdebatan antara Darius sama Semi, mau dibebasin apa enggak. Tiba-tiba Brooklyn datang. Cuma kali ini dia minta buat kabur, soalnya ada 2 ekor Baryonyx lagi yang muncul. Dikala Darius serta Brooklyn terpojok, Darius meminta Semi buat membuka kandang dari Stegosaurus agar pandangan dari Baryonyx teralihkan. Tapi pas berhasil, Darius yang tadinya kontra malah memilih membebaskan Baryonyx satunya lagi. Jadinya membuat mereka dikejar-kejar sampai di tempat Yasmina dan Kenji berada.
Untungnya mereka gercep tuh buat naik ke atas pohon. Sesudahnya di situ Darius mendapatkan ide gimana mending base campnya itu rada di atas, biar aman dari para dinosaurus. Lanjut, skip beberapa hari kemudian, bisa dibilang hampir sebulan lah, dimana base camp mereka udah jadi. Nah, saat Kenji lagi mandi-mandi asoy, airnya habis. Terus pas Darius pengen ngambilin airnya lagi, dia meminta yang lain buat lihat kalau sungainya asat atau kering. Kemudian mereka membagi-bagi tugas, yaitu Ciwi-Ciwi bakal mencari asal suara aneh yang sering terdengar oleh Brooklyn, sedangkan Darius serta Kenji bakal menginvestigasi kenapa sungainya bisa begitu. Singkatnya, Darius berhasil menemukan sumber masalahnya. Tapi saat mereka berdua mencoba pindahin batang kayunya, gak bisa-bisa. Ya soalnya gile aja batang kayu segede gaban gitu. Cuma Darius mempunyai ide di mana dia sama Kenji memancing seekor Stegosaurus yang lagi battle untuk menggeser batang kayunya. Dan pada akhirnya berhasil. Namun setelahnya malah harus dikejar-kejar. Sesudah terlepas dari Stegosaurus tadi, mereka berdua lanjut bertemu dengan predator, yaitu seekor Ceratosaurus. Di sini Kenji doang kalau panik benerin rambut. Untungnya selamat. Lalu mereka berdua melihat pemandangan yang wow, sekaligus kejadian langka di mana dinosaurus predator dan herbivora minumnya sama-sama, alias damai gitu. Disebut watering hole atau lubang berair. Di sisi berbeda, para Ciwi masuk kembali ke dalam lab buat mencari sesuatu. Namun by the way, mereka nggak sendiri di situ. Bener aja pas lagi nyari-nyari barang, muncul Baryonyx yang udah dinamai Semi, yaitu Chaos, Grim, dan Limbo. Awalnya ngeri-ngeri sedap ya kan, harus main petak umpet. Tapi ujung-ujungnya ketahuan juga, sehingga harus kabur. Saat sudah berhasil keluar lab, mereka malah bertemu dengan Grim. Cuma karena Grim teralihkan, jadinya mereka bisa kabur. Malamnya pada pesta kecil-kecilan tuh, soalnya bisa dibilang pada berhasil lah. Tapi di tengah-tengah itu mereka melihat ada sebuah api unggun di hutan. Tentu pastinya sesudah tahu ada orang di sana, mereka langsung OTW karena mengira itu adalah tim SAR. Namun pas dikit lagi nyampe, tiba-tiba api unggun tersebut hilang. Malah kampretnya mereka dikejar-kejar oleh seekor Ceratosaurus. Nah, di saat sudah ke pojok dan pasrah, datanglah 3 orang asing menolong mereka. Cowoknya bernama Om Mitch serta istrinya bernama Mbak Tiff. 2 orang ini ngakunya sih turis ekowisata, sedangkan tour guide-nya bernama Pahep. Mereka pun dibawa ke perkemahan suami istri itu yang dimana buset, elit bet. Di sana mereka kayak no raja, soalnya udah lama kan. Sebulan pak tinggal bareng dinosaurus, bayangin aja. Lalu kata Om Mitch, mereka bakal pulang 2 hari lagi, jadinya langsung pada seneng dah. Setelahnya Brooklyn melihat ada gerak-gerik aneh dari Hep. Abis itu diikuti. Terus Kenji pun ikut join soalnya gedek. Bisa dibilang dia pengen sombong nih, cuma disombongin balik marah gitu. Kemudian tiba-tiba ada alarm bunyi di mana Brooklyn serta Kenji ketahuan oleh Pak Hep. Sehingga Brooklyn meminta teman-temannya untuk rapat karena ada yang mau ia sampaikan. Tapi di situ Darius meminta stop bikin konspirasi gaje. Ngapain coba? Si Brooklynnya malah bawa-bawa bapak ya guys ya. Sesudahnya Darius membawa Om Mitch ngeliat beberapa dinosaurus. Jadi Darius nganggap Om Mitch ini kayak bapaknya sendiri. Apapun tempatnya dikasih tahu. Lalu Mbak Tiff meminta menyudahi huntingnya dikarenakan ada masalah di camp. Bener aja pas sampai mereka nggak menemukan Brooklyn serta Kenji di sana. Malahan di sisi lain mereka berdua lagi dikejar-kejar oleh Pak Hep. Saat sudah ke pojok, Pak Hep digeplak oleh Ben yang ternyata masih hidup. Ditambah Bumpy juga udah gede bet. Lanjut. Lalu scan flashback saat Ben udah jatuh dari monorail, dimana dia dibangunkan oleh Bumpy. Di situ agak panik dong, kan teman-temannya nggak ada gitu. Apalagi ditambah munculnya sekelompok Compsognathus. Sebelum Ben diserang, Bumpy berhasil mengusir para Compsognathus tersebut. Besoknya Ben mencoba OTW ke dermaga soalnya mengira teman-temannya bakal nungguin. Namun dia lupa tas yang terdapat peta di dalamnya malah hilang. Pas sudah keluar dari hutan dan melihat jalanan menuju Main Street, Ben baru sadar kalau dia berada di sarang Carnotaurus kemarin. Kita sebut aja Toro. Bener aja, Toro pun datang terus mengejar-ngejar Ben. Untung aja dia sama Bumpy berhasil ngumpet di sela-sela batu dekat situ.
Sesudahnya Ben pun mencoba mendirikan tenda buat Bobo sementara. Tapi Bumpy ini asu sekali ya, nempatin terus, jadinya susah turu. Dan itu terjadi tiap hari, sampai-sampai akhirnya Ben ini kesel, kemudian mengusir Bumpy. Saat malamnya Ben yang nyesel dan ngusir kembali lagi didatangi oleh sekelompok Compsognathus. Cuma mungkin berkat udah lama di situ ya, sehingga nggak takut si Ben, malah berhasil membuat itu para kompi kabur. Kita time skip di mana Ben udah berubah badass bet. Yang awalnya takutan sekarang jadi Tarzan Cretaceous. Lalu karena dah berani, Ben mencoba menantang Baywan Toro, macam Epical Glory. Nah, di sela-sela Baywan itu, Bumpy datang buat nolongin Ben. Terus mereka berdua berhasil mengalahkan Toro. Walaupun kepleset sih sebenarnya. Toro bilang, "Baywan kok bawa kawan dedek." Jadi gitu ya kejadian sebelum bertemu dengan Kenji serta Brooklyn. Mereka pun bertemu lagi. Sambil Ben ngasih tahu kalau tadi dia sempat mendengar pembicaraan adanya rencana dari suami istri itu. Di sisi lain, Darius, Semi, Yasmina merasa gak enak hawanya. Mulai aneh nih. Jadinya mereka menyusun rencana di mana Darius bakal memeriksa tenda Paheb. Di dalam dia pun terkejut soalnya banyak senjata dan perangkap. Plus ada satu kepala dinosaurus. Kemudian Darius keciduk oleh Om Mitch. Di situ beliau ngaku kalau dia beserta istrinya adalah pemburu hewan, bukan wisatawan. Karena dah ketahuan, Om Mitch memberikan pilihan kepada Darius, yaitu bantuin buat nangkap dinosaurus agar bisa pulang atau menolak, tapi harus ditinggal. Namun sebelum itu kita kembali ke Brooklyn serta yang lain. Brooklyn mencoba menanyakan alasan dari Paheb tadi mengejar dia sama Kenji. Sebenarnya tujuan Paheb ini baik untuk bisa mencari cara supaya bisa mengantar mereka pulang. Soalnya suami istri itu mempunyai rencana mencoba meninggalkan mereka. Namun ya Ben gak percaya gitu aja. Sehingga Paheb ngasih tahu tuh dari adanya sebuah kapal di dermaga barat sampai tempat untuk transport ke sana. Setelahnya mereka OTW ke tempat buat ngambil kendaraan. Dan bener aja ada tempatnya. Cuma tiba-tiba muncul para Baryonyx membuat mereka harus ngumpet ke dalam bangunan tersebut. Di dalam, Brooklyn yang lagi nyoba-nyoba buka pintu akses pakai ID card malah membuka pintu depan bagasi. Jadinya mereka ketahuan dan dikejar-kejar. Di tempat kayak bebatuan gitu, saat para Baryonyx mulai mendekat, Paheb mengorbankan dirinya agar Brooklyn serta Kenji bisa kabur. Respect bet pak, serius. Kita lalu berpindah lagi ke Darius, Semi, sama Yasmina yang memilih membantu Om Mitch. Pas mereka melihat seekor Stegosaurus ingin ditembak, Darius menggunakan piwit agar Mitch gak fokus dan membuat Stegosaurus menyerang mereka. Baru juga lolos bentaran, mereka udah ketangkap lagi. Namun Darius memberi sebuah sobekan kertas kepada Yasmina, terus menyuruhnya kabur sendiri. Sesudah lumayan jauh, Yasmina malah bertemu dengan Brooklyn sama Kenji. Di situ mereka tahu dari sebuah sobekan brosur kalau Darius mencoba membawa Om Mitch serta Mbak Tiff ke Main Street. Terus habis itu inisiatif untuk nyusulin lewat bawah tanah. Namun saat sampai di sana malah jalan buntu. Pada akhirnya mereka masuk ke sebuah ruangan kontrol taman sama CCTV. Dan setelah dinyalakan semua lampunya, mereka melihat Darius serta Semi mulai terpojok karena dikejar oleh suami istri itu. Cuma tiba-tiba Rexy pun muncul membuat mereka kabur sambil rebut-rebutan senjata. Lalu ada momen Mitch berhasil mengambil senjatanya. Kemudian bisa membuat Rexy agak KO, soalnya pas banget nyangkut. Sebelum Rexy balik ke sarangnya, tahu baik kalau Darius sama Semi masih ada di situ. Jadinya mereka berdua pun ketahuan terus terjebak di antara sela-sela bangunan. Tapi berkat teman-temannya berhasil membuat Rexy terkecoh sehingga bisa selamat. Setelahnya Darius sama Semi ngasih tahu temennya lewat CCTV kalau suami istri itu akan pergi ke lubang berair buat memburu para dinosaurus. Terus Darius sesudah dinasehati jangan solo versus squad mulu, langsung meminta mereka membantunya karena dia punya rencana. Di sisi berbeda, Mbak Tiff bisa membunuh salah satu Baryonyx bernama Grim karena tiba-tiba diserang. Kemudian dua Baryonyx lagi yaitu Chaos serta Limbo yang nyariin malah melihat Grim dan mati.
Jadi mereka OTW pergi untuk balas dendam. Akhirnya dua orang kroco itu telah sampai di lubang berair. Nah, sebelum Mitch menembak Blue, Darius serta Brooklyn muncul untuk menghalangi. Kemudian datang teman-teman yang lain bertugas yaitu menggiring para dinosaurus menjauhi lubang berair. Cuma terkejut, semua dinosaurusnya balik lagi dikarenakan ada Rexy menakuti. Untungnya mereka berhasil selamat, nggak jadi kegeprek. Kita kembali ke Darius sama Brooklyn, masih diikuti oleh Om Mitch dan Batif. Sebelum ketangkep, para dinosaurus muncul, membuat mereka langsung ngibrit. Darius Brooklyn lolos, sedangkan Om Mitch saat pengen balik ke kapalnya malah terkena jebakannya sendiri. Pas pengen ditolongin Batif, tiba-tiba ada suara si Rexy mendekat. Jadinya ditinggalin. Parah bet. Bener aja Rexy datang, terus Om Mitch jelas meningsoy. Scan berpindah di mana Darius serta Brooklyn udah sampai di dermaga. Tapi Batif udah di situ duluan sehingga kapalnya pun dibawa pergi. Baru juga pengen bergembira ria karena udah selamat. Doi disamperin oleh Chaos dan Limbo. Tentu aja pastinya Batif meningsoy juga. Lalu film animasi ini tutup dengan memperlihatkan mereka. Walaupun gagal pulang, Darius bertekad buat mencari jalan pulang sendiri. Daripada nungguin jemputan kan, ntar di PHP-in lagi. Kemudian diperlihatkan juga dinosaurus sekarang udah pada bisa ngerusak fasilitas. Ada scene di mana para Compsognathus merusak aliran listrik, membuat semua lampu mati termasuk ruangan E750 yang masih misterius. Sampai sini cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita dari animasi Jurassic World Camp Cretaceous Season 2-nya. Ya, masih ada Season 3 sampai Season 5. Kira-kira bakal lanjut lagi nggak nih? Kalau semisalnya mau lanjut, ya bakal ada kali ya sekitar 3 hari sampai 1 mingguan kayaknya. Soalnya ngantri nih sama anime klien. Jadi harap bersabar bagi para viewer setia Uzumaki Film, bagi yang udah subrek maupun gak subrek. Apalagi bagi viewer baru kan. Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang. Tempat dinding jos.